Oke, selamat siang, Mr. Diman. Siang. Terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir di sini. Eh, Pada saat ini kita ingin berbincang-bincang itu topik kita hari ini ekspektasi kuliah. Iya. Kalau kita lihat keadaan hari ini, ekspektasi kita terhadap dunia perkuliahan, dunia kampus itu sangat tinggi. Kita berpikir bahwa kuliah itu adalah solusi untuk meningkatkan ekonomi, solusi supaya kita dapat pekerjaan yang lebih layak, Iya. supaya kita bisa banyak hal lah, begitu. Itu ekspektasinya. Lalu misalnya di dunia kerja juga dituntut pendidikan. Salah alternatifnya itu termasuk kuliah. Kuliah itu semacam identitas yang tinggi lah, begitu gambaran umumnya itu. Nah, semakin kesini saya melihat bahwa tadi begini, saya mulai dari awal ya. Ekspektasi saya terhadap kuliah, saya melihat kuliah itu seperti itu, sangat ideal untuk membentuk karakter, sangat ideal untuk membentuk skill, menjadi orang yang berkompeten dalam segala bidang. Kan kalau ngomong segala bidang kan tergantung jurusannya dia. Dia akan menguasai bidangnya. Itu ekspektasi saya. Tetapi ketika saya masuk di ruang kampus, di dunia akademis, dalam hal ini ya kuliah, hal yang berbeda yang saya jumpai. Hal yang berbeda yang saya maksudkan misalnya begini ya. Kita menginginkan ada metode di mana semacam latihan begitu. Latihan untuk membentuk skill itu. Kita mengharapkan misalnya begini, kemampuan argumen kita betul-betul dilatih. Misalnya ada forum-forum untuk berdebat secara bebas, di mana semua dalil itu dipertengkarkan, diperdebatkan dengan basis argumen yang kuat. Itu harapannya, itu ekspektasi saya. Bahkan saya berpikir juga bahwa dunia akademis, dalam hal ini kampus, adalah ruang yang paling tepat untuk mengucapkan semua ide, mengucapkan semua argumen itu untuk dipertengkar, dan dia siap dipertengkarkan. Karena saya percaya ide yang bagus, konsep yang bagus itu ide yang siap dipertengkarkan oleh ide-ide yang lain. Itu ekspektasi saya terhadap dunia kampus kuliah. Ternyata yang saya amati, yang saya lihat berbeda hari ini. Saya tidak tahu di tempat lainnya, tapi di tempat saya melihat berbeda, di mana mahasiswanya itu hari ini cenderung membatasi ruang untuk berdebat, ruang untuk bertengkar, di mana ada ruang malah yang diutamakan di situ adalah sentimen. Nah ini saya heran maksudnya, kenapa di ruang akademis yang harusnya di situ basisnya akademis, basisnya argumen, rasional, di situ basisnya malah di situ malah semakin tumbuh ruang yang berbasis sentimen. Itu kalau saya. Nah, sekarang kalau Mr. Diman, bagaimana ekspektasinya Mr. Diman terhadap dunia kampus dalam hal ini kuliah? Iya, kalau saya sebenarnya sama kan. Kalau masuk di dunia perkuliahan itu kan bukan soal jurusan atau apa, cuman kan mengasah skill. Pokoknya semuanya diasah di situ semua, dari
orang yang orang yang belum bisa menjadi orang yang bisa. Kan itu kan Iya. moto hidupnya kampus kan, belajar dari yang tidak bisa kan menjadi orang yang bisa. Mm-mm. Terus harapan saya kan masuk di perkuliahan kan gitu. Saya menjadi orang yang belum bisa. Seperti sampai di sana saya bisa semua, baik dalam elektronik maupun skill dalam berbicara, skill dalam berapa, pokoknya semuanya kan bisa semua. Apalagi kan ini kan lingkup belajar, lingkup terakhir, lingkup mahasiswa. Berarti semuanya di situ, semua belajar akhir-akhir, baik dalam skill maupun dalam teknologi, pokoknya semuanya kan di situ. Berarti menjadi orang yang berbisa lah, orang yang pintar gitu. Iya, orang yang punya skill jadi Terus, punya iya. kompetensi Kan yang itu tinggi kan, begitu. iya. Kualifikasinya jadi tinggi begitu ya. Iya, sebelum sama kuliah kan gitu-gitu. Terus ketika saya terjun langsung, berdasarkan kenyataan ternyata tidak mencapai apa yang saya pikirkan. Tidak sesuai ekspektasi Iya, begitu. tidak sesuai. Karena pikir sama saja, aku bayar mahal-mahal. Sama saja ternyata di kuliah tuh. Cuma kuliah tuh kalau di pikiran saya tuh hanya besar namanya saja. Besar namanya saja sebagai lingkup mahasiswa, lingkup universitas. Ternyata kalau orangnya ya sama aja. Jadi sebelum masuk ke ruang akademis sama setelahnya sama begitu. Iya. Iya, begini. Oke. Itu iya bagus juga. Itu kan pernyataannya Mr. Diman sampai hari ini. Tidak tahu mungkin Iya. berkembang, mungkin besok mungkin semakin berbeda kan. Iya. Kita tidak tahu, itu dinamika memang, istilahnya itu ongoing, in the making, dalam proses, ya kan. Nah, kalau saya melihatnya begini, saya percaya bahwa kampus itu sebetulnya dia bukan untuk mencerdaskan. Kampus itu semacam itu sebagai ruang akademis, fasilitas yang akan dia menyediakan fasilitas bagi orang yang siap mengasah skill. Jadi saya melihat bahwa kampus itu sebetulnya sebagai wadah untuk mengasah skill, bukan dia yang mengasah, bukan, tapi sebagai wadah. Misalnya begini, saya kasih gambarannya. Ketika kita masuk ke dunia kampus, di situ kita sendiri sebagai mahasiswa itu harus berpikir, harus cari cara bagaimana caranya supaya skillnya terupdate, supaya diasah kemampuan integritasnya, intelektualnya, moralitasnya, supaya diasah. Dia manfaatkan ruang kampus. Maksudnya begini, kita dari luar, misalnya dari luar kampus, maksudnya ruang dari tempat luar tempat kuliah, masuklah ke dunia kampus. Ini ruang kampus, ruang yang disediakan oleh kampus bagi kita. Nah, salah satu misalnya fasilitas yang disediakan kampus adalah mempertemukan kita ini, orang-orang yang haus akan pendidikan, haus akan kemampuan, haus akan skill, kan begitu kan konsepnya itu. Di sini harusnya kita semua yang ada di dalam sini, semua mahasiswa yang ada di sini berpikir bagaimana memanfaatkan ruang yang disediakan oleh kampus ini. Ruang misalnya teknologi, ruang kelas, ruang apa, pokoknya intinya ruang lah. Ruang di dalam kompleks kampus itu adalah ruang akademis yang siap dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi semua mahasiswa itu harusnya memanfaatkan ruang ini, dipakai misalnya misalnya berdebat atau berdiskusi. Karena cara-cara untuk mencapai ekspektasi kita terhadap dunia kampus tadi, supaya mahasiswa itu cerdas, supaya mahasiswa itu berintegritas, supaya mahasiswa itu punya skill yang bagus, punya kemampuan intelektual yang tinggi misalnya begitu, punya moralitas yang teruji. Itu bisa dilatih. Dan yang melatih itu bukan kampus, kalau saya melihatnya seperti itu. Bukan kampus, tetapi mahasiswa itu sendiri melatih dengan dengan metode memanfaatkan ruang yang disediakan oleh kampus, yaitu ruang akademis, di mana ruang itu bebas untuk berdiskusi apa saja, berdebat apa saja. Itu kalau saya melihat gambarannya. Nah, kalau Mr. Diman bagaimana melihat pembentukan di dalam dunia kampus ini? Kalau Mr. Diman.
Tapi kalau saya pikir kan itu kan kampusnya kan sebuah wadah. Tapi kalau di satu sisi kita berpikir, ya mending kita kan bikin sendiri aja ruangan diskusi atau apa, karena itu kan suatu proses belajar. Terus kenapa kita seharusnya bayarin kayak bayaran ke kampus, bayarin buat, kan kita di situ kan ruangan kampus ini kan ruangan untuk nuntutin ilmu. Untuk nuntut ilmu. Iya. Kalau kita di satu sisi kita pikir kampus itu sebuah wadah diskusi, kampus itu hanya menyiapkan fasilitasnya, ya sama aja. Mending kita kan cari sebanyak-banyaknya teman, terus diskusi, terus ngumpulin berbagai macam dana kita buat, ya jadi. Mending ngapain kita susah-susah ke kampus? Nah itu kelebihan kampus. Kelebihan kampus itu begini, kan mahasiswa itu bayar ke kampus tuh. Iya. Semacam maksudnya bukan bayar sih sebetulnya istilahnya itu, semacam biaya lah. Iya, biaya. Biaya harga yang dia harus bayar gitu. Itu kalau saya melihatnya itu sebagai nilai investasi mahasiswa terhadap ruang akademis dari kampus. Itu nilai investasi kalau saya melihat. Ya. Lalu kita masuk ke aspek lainnya, misalnya begini, kenapa harus bayar mahal? Karena saya percaya di dalam kampus itu ada metode ini yang difasilitasi oleh dosen-dosen. Ada metode, maksudnya intinya banyak hal lah metode itu di dalam proses perkuliahan itu kan. Entah dosennya ngasih tugas, dosennya ngasih materi, evaluasi materi, atau ada kegiatan-kegiatan lainnya intra kampus, entah ekstra kampus. Kan itu kelebihannya. Kalau misalnya kita cari saja teman-teman di luar, lalu kita cari teman ini atas dasar kita, yang jelas terbatas. Kalau di kampus ada kelebihannya apa? Semua orang yang datang itu, semua mahasiswa itu dipertemukan di kampus di atas dasar keinginan yang sama. Samanya apa? Sama dalam upaya untuk mencerdaskan. Itu konsepnya. Sama dalam artian haus pengetahuan, sama dalam artian supaya menjadi berintelektual. Maksudnya kemampuan IQ-nya tinggi, moralitasnya bagus. Terus dengan harapan juga dalam upaya untuk membentuk elektabilitasnya supaya bagus, kan begitu. Kalau kita lihat, kalau saya tetap percaya bahwa kampus itu adalah wadah yang bagus, solusi yang bagus untuk mengenyam pendidikan. Nah, soal kualitas mahasiswa itu tergantung mahasiswanya. Karena mahasiswa ini kan berbicara kalau saya lebih melihat sebagai oknum. Itu tergantung mahasiswanya, dia mau jadi apa dan dia pasang standarnya mau seperti apa. Tergantung dia. Standarnya dia itu akan mempengaruhi bagaimana aktivitasnya di dalam ruang kampus. Karena misalnya begini, mahasiswa ada yang datang hanya mengikuti perkuliahan di kelas, yang istilahnya itu yang ada beberapa yang sering istilah sebutnya itu kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang itu mahasiswa kupu-kupu. Nanti selesai kuliah ya beres, ujian berjalan selesai. Padahal itu sebetulnya bagian kecil yang metodenya ya sama seperti di SMA. Ya ikut begitu saja kan. Iya. Nah, ketika kita hanya standar di sini, ketika kita hanya stuck di situ, diam di situ, maka ya sudah, kita sama seperti tamat SMA saja. Kan perkuliahannya sama. Gurunya jelasin, siswanya dengerin, pulang selesai. Atau paling kalau ada yang misalnya dosen kasih kesempatan atau guru kasih kesempatan, misalnya ada pertanyaan, jawab, selesai. Nah, ada kelebihannya di dalam dunia kampus. Kelebihannya adalah kampus itu menyediakan ruang misalnya untuk berdiskusi. Kan begitu. Berdiskusi dalam artian melalui kegiatan-kegiatan.
misalnya entah yang diselenggarakan oleh BEM universitas, BEM fakultas atau UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Di dalam situ itu harusnya mahasiswa manfaatkan. Karena itu adalah pembentukan karakter yang semacam terupdate. Dia langsung mengaktualisasi dirinya bagaimana. Di situ sebetulnya teruji terbentuknya mahasiswa. Di situ yang membedakan kualitas mahasiswa. Maksudnya kualitas outputnya. Kan inputnya itu masuk. Outputnya itu ketika mahasiswa itu sudah lulus, itu yang membedakan bagi apa kegiatan yang dia ikuti, di apa aktivitas yang dia ikuti di dalam kampus itu selama dia kuliah. Itulah titiknya yang menentukan standar mahasiswa itu. Kalau standar ijazah ya sudahlah, itu teknis, itu bukan apa, itu teknis, itu tidak perlu kita bahas. Tetapi kualitasnya, entah dari kemampuan intelektualnya, entah dari moralitasnya, elektabilitasnya, di situ yang menentukan kualitasnya. Kegiatan yang di dalam ruang kampus itu, kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau misalnya Mr. Riman, kalau Mr. Riman, kira-kira menurut Mr. Riman, langkah yang tepat yang dilakukan, yang harus dilakukan dalam ruang kampus itu bagaimana supaya mahasiswa itu punya intelektual yang tinggi, moralitas yang bagus, dan elektabilitas yang bagus juga. Menurut Iman itu bagaimana yang tepat? Yang tepatnya kalau menurut saya itu lewat ruangan diskusi. Karena lewat ruangan diskusi ini kita saling bertukar pikiran. Terus lewat tukar pikiran pasti ada kan sebuah solusi. Maka dari solusi ini kita ngerubahin jati diri kita. Oh, jadi Mr. Diman lebih berpikir ke depannya itu lebih bagusnya itu melihat bahwa forum diskusi itu bagus. Iya. Maksudnya Mr. Diman ini forum diskusi di ruang kelas yang antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Ya kalau pikir-pikir mahasiswa sama mahasiswa. Oh, jadi Mr. Diman lebih semacam menyodorkan alternatif bahwa mahasiswa itu harus mengaktifkan ruang diskusi itu, misalnya membentuk kegiatan-kegiatan yang dimana itu bisa mengaktualisasi diri ya. Iya. Bisa mengambil bagian peran aktif begitu ya, supaya lebih aktif di dalam kegiatan dalam pembentukan jati dirinya begitu ya. Iya. Nah, kalau kan awalnya gini, kita berangkat ekspektasinya Mr. Diman tinggi, terus pas Mr. Diman masuk tadi dalam tuh standar saja kalau Mr. Diman terpaku pada ruang kelas maksudnya ruang antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kalau Mr. Diman melihat bagaimana untuk sementara hari minimal sampai detik ini kita bicara ini, bagaimana keaktifan mahasiswa ini untuk membentuk ruang-ruang diskusi antar mahasiswa. Bagaimana kalau menurut Mr. Diman? Ya kalau menurut pandangan saya masih kurang. Menurut Mr. Diman masih kurang. Iya. Terus kalau harapannya Mr. Diman ke depan dan yang mau Mr. Diman lakukan bersama teman-teman itu bagaimana? Iya, harapan saya yaitu lewat diskusi, bertukar pikiran. Terus tapi satu pembentukan itu dosen sama mahasiswa. Karena apalagi kan mahasiswa ini kan masih dalam proses bertanya-tanya. Apalagi kan mahasiswa baru tentu kan harus ada dosennya. Siapa tahu kan kita melalui forum diskusi dosen sama mahasiswa kan kita bisa saling tukar pikiran. Terus dosennya memberikan solusi mana yang baik, mana yang benar untuk cara belajar yang sebenarnya. Kalau iya bagus. Kalau Mr. Diman semacam menekankan poin bahwa pengaruh dosen itu besar. Saya malah sebaliknya. Saya justru melihat bahwa pengaruh dosen dalam pembentukan karakter itu sangat sedikit. Kenapa begitu? Karena peran itu terbatas. Terbatasnya itu dia ada jam kuliah, sementara dia juga ada tuntutan semacam ada semacam misalnya SKS, kan ada tuntutan itu, dia harus
sesuai itu, ada kurikulumnya, dia tidak bisa keluar itu, sehingga kaku kesannya. Menurut saya kaku. Ketika kita hanya terpaku, kita berharap peran dosen lebih, dia tidak akan bisa keluar dari situ, karena dia misalnya dia mengisi ruang kuliah itu semuanya itu berbasis kurikulum, tidak bisa keluar dari situ. Nah, kita ini maksudnya mahasiswa ini kan menginginkan sesuatu yang lebih, ya kan? Iya. Jadi kalau saya percaya bahwa sesuatu yang lebih itu datang dari diri mahasiswa itu sendiri. Bagaimana misalnya punya komunitas, mengajak teman-teman untuk membentuk komunitas diskusi, untuk mengajak teman-teman untuk misalnya adakan kegiatan-kegiatan, tetapi di situ mengatur kegiatan itu supaya keterlibatan aktif itu ada. Menurut saya itu yang minimal menurut saya sampai hari ini, menurut saya yang ideal itu di situ. Maksud saya, ketika saya mengucapkan ini, saya tidak menutup diri untuk dibantah pendapat saya. Kalau misalnya ada argumen yang mengatakan saya salah, silakan, saya terbuka untuk itu. Saya terbuka untuk berdiskusi, termasuk dengan teman-teman saya terbuka untuk berdiskusi. Maksudnya gini, kita mengucapkan sesuatu bukan berarti itu paling benar, bukan. Justru melalui ruang diskusi ini memungkinkan banyak alternatif itu tumbuh, kan begitu? Iya. Itu kalau ini hanya ini semacam ruang-ruang kita berdiskusi. Melalui metode-metode semacam ini kita bisa melatih diri. Jadi untuk diskusi kali ini kita batasi kita akhiri dulu, dan ini akan menjadi refleksi bagi kita semua. Nanti kita share, kita bagi ke teman-teman semua, mungkin ini sebagai referensi singkat yang mungkin mereka bisa bantah, ya silahkan. Kita bantahnya itu di ruang akademis, sehingga kita bisa pertengkarkan di situ sebebas-bebas. Karena di ruang akademis semua konsep, semua ide dipertengkarkan. Semua mindset itu boleh diperdebatkan. Itu hanya dimungkinkan di ruang akademis. Untuk diskusi hari ini kita batasi dulu. Terima kasih banyak Mr. Diman. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Salam sukses. Salam.